Dayak Bulusu memiliki budaya. Subscribe to my channel. Halo guys, inilah persiapan Mubes Bulusu yang ke-8 bertempat di Kecamatan Sekatak, Desa Kelemunan. Ini proses tahap pembuatan persiapan. Ini setiap desa masing-masing membuat standnya. Setiap desa membuat stand ini. Ini yang sukseskan Mubes Dayak Bulusu. semangat ini, nih beliau nih. Semangat mereka nih guys. Buat ini antusias masyarakat Kecamatan Sekatak, khususnya Dayak Bulusu ini. Masing sibuk membuat standnya. Terserah berkreasi kayak mana. Di kayu-kayu bulat tanpa dibelah lagi. Sini ada yang dipaku, ada yang diikat. Ini antusias masyarakat ini, masyarakat Kecamatan Sekatak, khususnya Dayak Bulusu. Nanti kalau sudah jadi rangkanya, baru dipasang atap kayak yang di seberang itu. Nah, ini proses pembuatan dindingnya dari bambu, versi lain lagi nih, kayu dia. Nah, ini versi lain juga ini. Ini terbuat dari bambu kuning. Ini ada variasinya, ada ikatannya nih, variasinya nih, variasinya. Itu bambu hijau. Saya bambu hijau nih, dindingnya bambu hijau. Nah, situ kulit kayu. Ini model pondok Dayak Bulusu. Proses pemasangan atap nih guys. Ini serba main ikat semua. Main ikat kan, ada pakai paku. Ini lapangan ada stand masing-masing. Ini belum, masih 90% nih. Nanti kita lihat juga guys kayak mana modelnya kalau sudah 100%. Masing-masing kecamatan ada tema masing-masing. Ini dia ciri khas rumah Dayak Bulusu. Atapnya bisa turun naik sekaligus jadi jendelanya. Ada depuannya ataupun tungku. Di sini ada tempat piring, ada tempat kayu api. Inilah model pondok Bulusu. Oh ya, nih juga ada proses perautan rotan ini karena kekurangan bahan pengikat. Ini ada orang ketua kita ini yang meraut rotan ini supaya dia tuh bagus, bisa digunakan. Karena kalau kita menggunakannya dengan tebal-tebalnya itu susah untuk mengikat. Jadi caranya diraut dengan ini pisau, ada pisau khusus. Ini pisau khusus ini guys, pisau khusus ini untuk meraut rotan ini. Oke guys, kita lihat proses pembuatan ibus, namanya nih ibus. Dayak Bulusu namanya ibus. Nah, ibus ini terbuat dari kayu pilihan. Makna ini sangat besar lah maknanya. Kalau menurut hasil wawancara saya ke tetua-tetua adat, katanya ini simbol kalau adanya ibus pasti itu menandakan adanya suatu kegiatan ataupun acara di suatu desa. Itu namanya ibus kalau ada ini barang. Karena dulu tidak ada namanya umbul-umbul, yang ada hanya ini sebagai perhiasan juga dia, perhiasan percantik dekorasi lah. Ini Hamin 2 persiapan Mubes Dayak Bulusu. Hamin 2 gini. Hamin 2. Hah? Oh, Hamin 1. Ini Hamin 1 persiapan Mubes Dayak Bulusu.
Inilah yang sudah disiapkan, tinggal panggung untuk para artis di situ belum. Inilah dia. Semoga sukses caranya. Para masyarakat Kecamatan Sekatak, setiap desa masing-masing sibuk mempersiapkan standnya. Ini sudah 90% persiapannya. Waktu untuk bekerja sisa besok aja. Umbul-umbul, baliho sudah terpasang. Semoga besok semua dapat terselesaikan. Masyarakat sangat luar biasa semangat sampai sore menjelang malam masih tetap bekerja di lokasi Mubes. Mantap. Jalan-jalan malam di stand-stand masing-masing desa. Nelayan. Kita jalan-jalan dulu nih. Jalan-jalan di kontingen masing-masing. Nih. Mantap. Mantap kan? Aduh, belum ada lampunya nih, gelap. Kita keliling sampai sana. Nah, kita pasang belit. Pasang belit nih. Kita lihat. Anak-anak di sini nih. Menyala-nyala matanya. Inilah kondisi di malam hari lokasi Mubes Dayak Belusu. Masih gelap, belum terang karena setiap stand belum memasang lampu. Ini ritual nyorob utok tabai. Artinya sebelum rumah ataupun bangunan ditempati, di sini ada ritual nyorob utok tabai. Tujuannya untuk membuang yang jahat, menghindari suatu kecelakaan selama kita menggunakan suatu tempat itu ataupun rumah itu. Nyorob utok tabai ini tidak sembarang orang yang bisa melakukan. Menurut adat istiadat orang Belusu, orang yang tua ataupun ketua adat saja yang bisa melakukan ritual ini. Makanya di sini mantan ketua adat Kecamatan Sekatak langsung turun tangan melaksanakan ritual ini, supaya selama kegiatan ini rumah ataupun stand ini bisa ditempati dengan aman oleh setiap warga masyarakat yang hadir dalam Mubes ini. Ini hari pertama pembukaan Mubes Dayak Belusu, dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Bupati Malinau, Wakil Bupati KTT, DPR dari Kabupaten Bulungan. Mereka sangat mendukung kegiatan ini. Inilah salah satu antusias warga Belusu menyambut kedatangan Gubernur dan Bupati juga DPR. Tarian yang melambangkan suatu kehormatan untuk menyambut tamu agung yang berkunjung ke suatu daerah Dayak Belusu. Arang Habitan atau Taripa merupakan tarian yang juga mengartikan sebuah kegembiraan dan mengekspresikan perasaan bahagia oleh setiap para penari dengan alunan dari alat musik tradisional yang dimainkan secara berselaras. Itu sering merasakan tari kan? Ada sesuatu yang Ya. Om. Anu, dia itu. Oke.
serong itu. Bata kali do, jelangkor. Betul ke? Betul. Itu. Weh. Saatnya kita melihat setiap stand. Di sini stand Kecamatan Sekatak bertemakan pengantin. Ada pengantin yang duduk di gong dan dihidangi makanan. Setelah duduk di gong, mereka menyicipi pengasih. Ini sebagai tanda kebersamaan mereka untuk memulai hidup baru. Kita beralih ke stand Sesuak. Temanya Batang Sengiang yang berfungsi sebagai tempat sajian dalam pengobatan secara tradisi Dayak Belusu. Selanjutnya kita beralih ke stand Kecamatan Sesayap Ilir. Temanya Sensuyon Tagas, ataupun artinya dalam bahasa Indonesia jembatan terbuat dari kayu ulin. Dan yang selanjutnya Kecamatan Betayau, temanya Pencubon, berfungsi sebagai tempat kumpulan bibit padi pada saat menugal. Biasanya sebelum mulai menugal, semua orang yang datang membantu untuk menugal kumpul di titik ini dan membangun kesepakatan mulainya dari mana untuk menugal atau menanam padi. Dan selanjutnya kita ke Kecamatan Sesayap. Di sini ada luntungan. Dalam bahasa Indonesia lesung panjang untuk numbuk padi jika ada acara besar Dayak Belusu. Dan selanjutnya ada sesabak ataupun tempat sajian untuk dipersembahkan ke roh nenek moyang berdasarkan tradisi Belusu. Yang selanjutnya di sini ada lungun atau petih dalam bahasa Indonesia. Ini terbuat dari ulin yang dipahat menjadi bentuk yang indah seperti ini. Dan nama ranjangnya ini dalam bahasa Belusu Tengkadang Patoi. Nah, waktu di rumah ditaruh di sini di Tengkadang Patoi ini. Ini namanya abisagang. Jadi lungun tadi diantar ke tempat pemakaman. Beginilah bentuk makamnya, di atas dahan kayu yang terbuat dari ulin juga. Kalau aslinya pasti kokoh dan kuat. Dan selanjutnya kita melihat ada tembaloi di sini. Tembaloi ini sama dengan meja. Di tengah-tengahnya ada pengasih, berfungsi sebagai tempat untuk minum pengasih, dan juga ada tempat makanan di situ. Dan yang ini ada segawan, fungsinya untuk angkut air. Nah, inilah alat untuk mengangkut air orang zaman dulu. Dan yang ini disebut ngubing, yang artinya proses pemisahan padi dan ampasnya secara manual. Pertama, padinya diderek ke atas, lalu dituangkan oleh orang yang di atas dan dikepas secara manual sehingga ampas padi itu melayang. Tertinggallah padinya di tarpal tersebut. Setelah padinya habis dituang, lalu lagi ditampi. Karena namanya manual, pasti ada aja
yang tertinggal. Setelah betul-betul bersih, baru dimasukkan ke tempat tampungan padi, namanya belituk, seperti ada di video ini. Di sini ada batang sagu yang akan diambil sagunya menggunakan alat ini. Jika sudah diambil, baru proses pemisahan sari sagu tersebut dengan cara diinjak seperti ini, seperti yang dijelaskan oleh bapak ini. Begitulah proses pengambilan sarinya. Nah, kalau mau diambil sagunya, kita tunggu sekitar 1 jam. Setelah 1 jam, airnya kita buang pelan-pelan, lalu tertinggallah sagunya di situ, baru kita ambil sagu. Saatnya kita mau ngambil sagunya. Ya, ambil sagunya. Nah, dengan cara begini. Nah, airnya dibuang pelan-pelan. Begitulah proses pengambilan sari sagunya. Selanjutnya kita mau mereview makanan khas Dayak Belusu. Nah, di sini ada sobo. Nah, katanya sobo ayam hutan. Ada sobo babi atau sop babi. Nah, di sini juga ada rebusan keladi, ada rebusan labu kuning, ada kacang tanah. Dan selanjutnya kita review ke sebelah. Nah, di sini sangat lahap sekali ya orang-orang mengonsumsi makanan khas nih. Ada labi-labi, ada ubi jalar, ada ubi singkong ataupun singkong. Nah, ini yang terbuat dari sagu tadi. Ini dia namanya kue pompol. Ini terbuat dari sagu. Ini alat musiknya. Musik Belusu, ada gendang terbuat dari kulit payau. Bagong pukulannya. Ini pakai untuk ambil madu. Buat penampung madu, itu tali untuk manjat madu. Itu pelurunya untuk buang tali. Itu tempat. Ini lampu orang dulu ini. Salong nih. Batu itu ya. Dan akhirnya kita sampai di ujung stand. Tadi itu kita dari ujung sana keliling sampai sini. Kita masuk dulu. Nah, ini alat penangkap ikan orang Belusu. Bubu namanya, bubu. Bubu ini penangkap ikannya nih. Namanya bubu. Wih, banyak juga nih ya. Ini bubu, alat penangkap ikan ini. Kalau ini lagi mencicipi penyayang. Wah, saya. Ayo kain roso. Sayur dan bayar. Ya, no. Itu juga alat-alat Mang Belusu. Ada gagang parang, ada nuparutan. Itu alat untuk nangkap madu ya. Sekian video ini, jangan lupa subscribe.